panggilan seorang ibu. Itu ibu sudah diambil dari keluar, sampai kita nanti sudah siswa. Apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Budi ini masih banyak yang kosong karena pesertanya banyak yang ikut catat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyapa dengan pantun. Biasanya cakep. Belum. minum jamu makan nangka. Saya ulang, minum jamu makan nangka. Lihat bapak ibu saya langsung suka. Alhamdulillah. Biasanya saya kalau pantun 2 baris aja, kalau kebanyakan materinya. Selamat pagi bapak ibu tersayang. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini maupun yang akan beraktivitas lain selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pendidikannya di negara asing, tapi beliau tidak asing di Kabupaten Bangkalan. Bapak Selamat Supriyadi, Sarjana Komputer Magister of Education. Beliau dari UPGB Jawa Timur. Beliau koordinator fasilitator PGB Angkatan 7, gitu ya Pak. Ya, jadi Bapak Ibu apapun keluhannya, ngeluh yang banyak, ngeluh aja yang banyak nanti Bapak Ibu ke beliaunya. Keluhan dalam artian kita kan katanya ya kapan di luar negeri suka mengeluh, tapi kalau ini mengeluh apa ya? Mengeluh penuh harap, gitu kan. Nanti ke beliau ya. Yang pengajar praktek mana aja? Angkat tangan mungkin Bapak Ibu. Belum datang. Oh, tiga-tiganya dicakap. Oh siap. Berarti beliaunya akan hadir nanti insya Allah di hari Jumat. Kemarin ada 2, jadwal sekarang seharusnya ada 3. Besok memang tidak ada. Kasih baik yang sudah Bapak Ibu punya, tentu pahala itu untuk Bapak Ibu sekalian. Ibu, bapak semuanya, pesan Pak Kadis, berikan energi itu untuk bersama-sama ke lingkungan Bapak Ibu yang nantinya juga kurang lebihnya dan atas kesalahan kami sampaikan permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian materi yang akan disampaikan oleh Pak Didik yang mungkin bisa dibantu oleh Pak Habib. Mungkin menyiapkan ya dari BPGB menyempatkan hadir di Kabupaten Bangkalan sebagaimana disampaikan oleh Ibu Fitri tadi. Kami tidak asing dengan Pak Didik karena Pak Didik bukan orang asing. Jadi alhamdulillah Pak Didik narasumber kita di hari ini, beliau namanya memang kental dengan nama Jawa, tapi beliau sebenarnya adalah asli orang Madura. Maka Bapak Ibu kalau ingin kenal jelas terkait dengan profil beliau, cukup bisa melihat di profil Facebooknya, namanya Didik Duro. Didik Duro artinya Didik Menduro, memfasilitasi untuk kegiatan terkait kurikulum merdeka. Kenapa kita diajak bersama-sama untuk merdeka? Karena saya yakin harapan siapapun itu selalu untuk menuju kemerdekaan, merdeka yang hakiki.
Sebagaimana kalau kita di kelas, anak-anak diminta supaya belajar dengan merdeka, jadi merdeka belajar. Gurunya pun sudah dikenalkan dengan apa? Merdeka mengajar. Kalau sebelum nanti disampaikan oleh Pak Didi sambil menyiapkan ini, saya sedikit istilahnya mengupas sedikit yang telah dipelajari oleh teman-teman mungkin dalam waktu beberapa 1 bulan berjalan sudah mengenal LMS. Kalau benar kan? Mana semangatmu? Pula, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Dari sini saja kelihatan. Yang SMP karena tidak kita, Bapak Ibu akan tentunya akan terhipnotis oleh narasumber kita, meskipun beliaunya tidak menggunakan hipnotisik dalam kegiatan ini, tapi saya yakin Bapak Ibu akan terhipnotis. Tidak istilahnya nanti Bapak Ibu sampai waktunya mau habis pun masih ingin tambah. Kemarin narasumber kita karena ada Bitcoin sekitar 12:30, saya nggak tahu hari ini sama juga, artinya dibatasi sampai pukul 12.00. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, pukul 12 waktunya makan siang, insya Allah Bu Fitri sudah menyiapkan. Oleh karena itu nggak usah khawatir. Tapi kalau belum sarapan, ya seadanya aja. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak berlama-lama karena sudah sangat siap. Bapak Didi akan menyampaikan materi sebelum kita Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada Bapak Didi sebelum waktunya sampai nanti kalau ada tanya jawab silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya jawab. Pak Didi mungkin kasih jawab. Oke, bagus ya. Sama-sama. Ini guru penggerak angkatan 7 ya. Dan kebetulan hari ini tidak ada pengajar praktik yang hadir ya. Bapak Ibu, kenalkan dulu, nama saya Didi Duro, ya, panggilnya Pak Didi ya. Jadi sudah bersama Pak Habib dikenalkan Didi Duro, saya aslinya Sampang ya. Tapi tidak lama di Sampang, hanya waktu bayi sampai SD, lulus SD, sudah itu meninggalkan Sampang ya, sampai sekarang. Saya adalah Widya Iswara Ahmadiyah di BPKB Jatim yang dulu PPKB IPS. Ini nomor HP saya, katanya nomor cantik. Silakan ini FB saya, nanti di add saja, nggak apa-apa. Kalau ingin kenal saya, lihat saja di sana. Oke ya. Tapi sebelum saya memulai ini, saya punya permainan untuk Bapak Ibu, terutama yang sulit pindah tadi ya. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang pilih telur. Wih, banyak juga. 1, 2, 3. Yang pilih kopi. Wih, bapak-bapak ibu, imbang ini ya. Gak boleh 2 ya. Yang kalau sudah telur, telur. Kalau sudah water, water. Kalau kopi, kopi. Oke, imbang ini ya. Imbang. Kopi menang Pak. Bapak Ibu, saya ingin tahu presentasi ini bagus nggak? Bapak Ibu lihat. Bagus. Ini yang bikin anak kelas 4 SD. Ya. Gimana cara dia bikin? Simple. Dia ambil di internet gambar ceplok-ceplok, nggak warna-warna, nggak ribet-ribet. Artinya, Bapak Ibu kalau bikin media pembelajaran, jangan lebih dari 3 warna. Kalau sudah ada gambar bergerak, jangan terlalu banyak gambar bergerak. Itu terjadi cognitive overload. Itu teorinya guru. Hidup itu tidak selalu mudah, betul? Betul. Rasain ya. Banget. Hidup tidak selalu menyenangkan, betul? Betul. Kadang-kadang hidup itu sangat keras buat kita, betul ya? Betul. Betul. Apalagi Itulah jadi kehidupan guru. Dan itu memang harus dilewati. Jadi kalau saya tadi minta ayo pindah, ini karakter guru penggerak loh ya. Ini guru penggerak, ini saya berbicara guru penggerak ya. Angkatan 7 yang baru. Masih baru, bagus ini, masih fresh. Jadi kalau ada yang nggak mau biasa, sudah masih baru. Nanti kalau sudah sampai angka apa, modul 1 selesai, modul 2 selesai, rebutan ya. Kalau sudah pindah itu apa rebutan. Ini. Nah ini semua
waktu lulus ya, belum tahu rasanya di sekolahan itu gimana ya. Sekarang mari kita pikirkan lagi tentang ketiga mangkok kita. Nah itu tadi kehidupan kita ya. Sekarang kita lihat mangkok kita. Air yang mendidih itu ibarat persoalan hidup. Nah ini sudah datang satu kelompok, bagus ya. Tambah lagi kelompoknya. Jadi air itu ibarat kesulitan hidup ya. Kita dapat seperti wortel, kita masuk dengan keras dan kuat. Oh ini wortel, kita keluar dengan lunak dan lemah. Cek keman-keman. Ini wortel. Mon mare lu yo. Yang tadi di awal sudah pilih wortel. Ini wortel. Kita menjadi sangat lelah, kita kehilangan harapan, kita seperti itu. Buatlah sebuah lembaga itu maju dengan ada dirinya kita. Jadi jangan seperti wortel. Gak apa-apa, salah pilih kan pertama, Bu, nanti pasti benar ya ujungnya. Selanjutnya mari kita dapat seperti telur, ya. Kita mulai dengan hati yang lembut, kan? Lembut tadi ya. Kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Oh ini telur. Kan tadi lunak, diangkat keras. Bro, oke Pak. Kita jangan seperti belajarlah dari sini ya. Telur itu gitu Bapak saya mau masuk. Di sekolahan dia jadi troublemaker. Ada nggak di sekolah Bapak Ibu yang troublemaker? Saya Pak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita atur jiwa kita supaya kita nyaman menghadapi siapapun ya. Jadi kalau bersifat seperti telur, udah benci teman, benci diri sendiri, keras sudah hatinya. Wah, wis gak ngurus aku gak direken belas di sekolah ini. Kalau kita nggak direken di sekolah, artinya ada sesuatu yang kurang di diri kita. Maka kita harus cari itu. Jangan jadi keras, jangan berkelahi kayak gini, gak ada gunanya ya ini troublemaker. Wah, ini kopi. Air tidak mampu mengubah dia, Bapak Ibu. Justru airnya menjadi hitam. Artinya kopi itu sudah bisa berubah, ya. Bubuk kopi yang mengubah air. Nah, ini kopi, cium, merasakan, minum. Bayangin aja kan ada kopi di sini ya. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya ya. Ada loh ini. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Sekarang udah masuk CGP, Bapak Ibu menyongsong kesukaran. Minum kopi, bagus Bapak ya. Karena kita mau keluar dari zona nyaman untuk menjadi zona yang lain, ya. Ini camkan. Kalau nanti disuruh pindah aja sudah sulit, gimana menghadapi ini, gitu ya? Kan berteman saja, gitu ya. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran dan menjaga perasaan teman. Kita belajar tentang sesuatu. Bapak Ibu, kelemahan guru di Indonesia itu adalah tidak mandiri. Sudah dimerdekakan dengan kurikulum merdeka, masih tolak-tolak ke sana gimana. Padahal sudah merdeka, tinggal kita belajar dari sumber yang bagus, kita buat sendiri. Itu ya. Nah, ini kopi Bapak Ibu, ya. Kita mendapat pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Kita tumbuh bersama pengalaman, ya. Ini kopi. Kita membuat dunia sendiri kita menjadi lebih indah. Untuk sukses kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan, tidak boleh menyerah, harus sabar dan terus mendorong. Saya itu mau mendorong dengan padahal saya sendiri sebenarnya sudah lemah. Terus mendorong, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Problem, kesulitan, semua bisa didorong habis. Ini kopi, Bapak Ibu, bisa terbang. Ini anak SD yang bikin kotaknya itu terbang. Dan enak, tidak terbang, jadi ya cuma gitu aja, simpel. Waktu-waktu sinau yang mulut top, ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bisa menjadi wortel atau telur atau biji kopi. Maka jadilah biji kopi. Bapak-bapak yang pilih biji kopi tadi. Tapi karena senang kopi tadi ya, itu maksudnya. Oke ya, Bapak Ibu, apa yang kita tangkap dari kopi, wortel, dan telur ini? Artinya, Bapak Ibu sudah lulus tes CGP.
Banyak orang di kota yang mungkin Bapak Ibu merasa mereka lebih pintar dari saya. Tapi kenapa mereka tidak bisa diterima? Karena yang diteskan itu adalah bibit kompetensi kepemimpinan. Bapak Ibu belum tahu pemimpin yang benar itu nanti seperti apa. Sekarang ini baru kita masuk, kita akan mempelajarinya dari awal. Banyak anak-anak yang muda-muda, maksudnya bukan anak-anak, yang guru-guru yang muda-muda, itu yang diterima. Ya. Dan dia mengerjakan tesnya itulah karena dia bisa dan dia punya unsur-unsur kepemimpinannya. Yang membuat tes itu bukan orang sembarangan Bapak Ibu ya, mereka bisa membedakan. Para pakar psikologi, pakar tes ya, itu. Nah sehingga jika Bapak Ibu sekarang sudah diterima, maka harus bangga pada diri sendiri. Aku kok diterima ya? Padahal perasaan kalau saya dibandingkan dengan guru di sana itu saya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu kenapa? Sekarang ini Bapak Ibu dari nol dan akan belajar tentang kepemimpinan pembelajaran. Camkan, CGP tugasnya hanya belajar kepemimpinan pembelajaran. Karena di dalam Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2002, CGP ini nanti akan diambil menjadi 1 kepala sekolah, 2 pengawas sekolah, dan kepemimpinan pembelajaran yang lain. Pak, saya takut Pak jadi kepala sekolah, nggak usah saya dipilih. Ya nggak apa-apa, minta sama dinas Pak, jangan saya. Boleh kok seperti itu. Tapi kadang-kadang orang dinas itu lebih tahu. Itu loh sebenarnya pinter, disuruh aja jadi kepala sekolah di sana. Itu rezeki namanya. Ya, artinya dengan Bapak Ibu sudah ikut CGP, keuntungannya adalah 1, Bapak Ibu sudah punya sertifikat. Kalau lulus nanti 6 bulan ya, sertifikat untuk bisa mendapatkan karir yang lebih baik. Bangga nggak kalau sudah seperti itu? Bangga. Kita diem, kita nyala lakukan untuk menempel. Nanti setiap kelompok menempelnya di sini, di plastik ini atau di kaca. Yang sebelah sana di kaca, jangan di tembok ya, di kacanya seperti itu. Tugasnya adalah buat rancangan, saya tidak bilang RPP, ya, buat desain rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh berdasarkan auditory, kinestetik, dan video visual, atau diferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk melihat materinya bisa dilihat di PMM di laptop, atau bikin dengan pikiran sendiri. Waktunya tidak panjang, 45 menit harus sudah tertempel. 1 kelompok bikin 1 saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini dia kelompok 1 sama Pak Nuris tadi idenya, Pak Nuris. Nah, ini dia kebagian. Ini ya semua yang dipelajari kinestetik ya. Tapi tiga ini sama yang dipelajari kan? Tuh sih. Oh itu yang netral. 2, 3. Ini betul ini. Ini betul ya. Oke. Yang Bapak Ibu ada 4 yang betul dan 4 yang kurang tepat. Saya nggak katakan salah ya, kurang tepat ya. Perhatikan, Bapak Ibu kalau ingin membuat diferensiasi learning, saya katakan tentukan dulu pemetaannya. Anak saya itu berkarakter apa? 1 itu dulu. Nah,
Lalu ada yang mengatakan, Pak, ini sudah saya lakukan, anggap saya lakukan. Apa Bu diferensiasinya? Satu, ada perbedaan dalam proses, ada konten, ada produk. Lalu ada yang mengatakan saya ada perbedaan di visual, ada di audio, lalu ada di kinestetik. Nah, setelah diketahui itu, maka rancanglah pembelajarannya. Ya, kalau sudah dirancang untuk yang video secara konten apa yang dipelajari, lalu untuk yang video apa yang dipelajari, secara kinestetik bagaimana cara belajarnya, itu sudah dibedakan. Ya, simple kan, hanya saya minta desainnya simple ya, betul. Lalu yang membedakan konten, proses dan produk, lihat kontennya. Pak, anak saya perbedaan konten di sini. Apa Bu kontennya? Ini ada 3 perbedaan konten, Pak. Misalkan ini membahas tentang batang, ini tentang daun kalau biologi ya, ini tentang akar. Lalu dilihat setelah konten apa lagi? Proses. Prosesnya Pak, satu berdiskusi, satu mengamati, satunya lagi dengan cara melihat dari video atau apapun. Itu kan proses semuanya. Setelah itu produk. Produk yang didapatkan apa? Mereka membuat sebuah daun buatan, atau prakarya membuat batang, atau prakarya membuat akar. Itu produk. Nah, bagaimana Bapak Ibu memberikannya di kelas? Boleh nanti yang kelompok-kelompok itu nanti, yang audio di audio, yang visual di visual, lalu yang kinestetik, kinestetik. Boleh nggak Pak bertukar? Kalau seperti itu kan kerjaan guru nggak ada. Benar loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan diferensiasi learning dengan benar, nggak capek ngajar itu. Nggak capek. Lebih capek kita penjelasan detail sampai membuat anak paham. Belum lagi kalau kita hanya satu arah, anak yang paham hanya sedikit persen. Tapi kalau dibuat berdiferensiasi, sudah suruh jalan sendiri, nanti terakhir review. Ya, apa pemahaman anak? Pasti bagus. Buktikan ya. Tapi untuk bisa membuktikan diferensiasi learning yang benar, harus membuat perancangan yang benar. Ini tadi kan saya minta buat perancangan saja. Nah, seperti ini contohnya ya. Lalu ini betul sekali, ini komputer, bidang komputer. Saya ambil satu contoh yang benar ini ya. Ini pelajaran komputer Bapak Ibu. Dia memetakan siswanya, ada visual, ada audio, dan ada kinestetik. Ya. Nah, di dalam visual dia memakai aplikasi dengan quizzes visual, ya, melihat dengan visual. Lalu yang audio, anak mendengar, ada yang jangan ngaco ya, nanti kalau saya bilang siapa yang benar nggak ngaco, jujur mereka ya. Walaupun tangannya mengangkat aja gitu ya, sampai saya bingung. Nah, itu kesalahannya di mana ya? Mereka, saya katakan sudah melakukan pemetaan, belum Pak, belum jelas. Ini apa? Audio. Kok campur-campur ini kok hanya proses, misalkan seperti itu ya. Itu bukan Bapak Ibu tidak bisa. Saya yakin Bapak Ibu bisa, tapi belum terlatih. Nanti karena jadi CGP, diferensiasi learning ini penting. Dan setelah nanti lulus jadi GP, lakukan diferensiasi learning ya, ada bedanya. Benar loh Bapak Ibu, this is not just theory ya. Ini bukan hanya sekedar teori, tetapi ini penting Bapak Ibu lakukan sebagai tambahan keterampilan seorang GP. Gitu G? Bisa melakukan, Pak Bu, yang salah itu saya katakan kurang tepat, bisa nggak dilakukan di kelas? Bisa. Nanti Bapak Ibu akan sadar. Yang penting berani melakukan, nggak usah ngomong-ngomong. Ini murid-muridku dewi, apalagi SD misalkan ya. Tak bikin aja diferensiasi. Setelah itu direnungkan. Bapak Ibu kan selalu melakukan refleksi dari setiap pengajaran. Direfleksi. Kok rada gak enak ya aku tadi langkah-langkahnya, itu akan terasa. Oh ini loh yang keliru kebalik. Coba ini saya taruh di sini. Akhirnya muncul sebuah kebenaran. Tapi langkah yang benar, lakukan perancangan dulu, lakukan praktik. Jangan mempraktikkan tanpa melakukan perancangan ya. 4 benar, 4 kurang tepat. Imbang untuk kelas ini ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sudah mau jam 12 kurang 10. Masih ada acara foto-foto lagi ya. Mohon maaf, saya hanya bisa sudahi sampai jam 12 karena jam 1 nanti saya harus dikon guru penggerak ya. Saya juga fasilitator loh. Saya taat aturan Bapak Ibu. Kalau harus 3 jam kali 2 6 jam sampai jam 6 nanti saya fikon, ya saya lakukan ya, karena itu tanggung jawab ya. Jadi Bapak Ibu yang jadi CGP juga harus tanggung jawab ya. Saya nanti fikon terakhir angkatan 5 modul 3.3 presentasi ya, sehingga jam 1 sampai jam 6 sore saya harus fikon ya. Fikon itu mati loh, melelahkan juga Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu bisa juga tadi
fasilitator. Oke. Yang kecil-kecil yang tadi saya warning Bapak Ibu, ini masih kurang tepat, jangan sakit hati kalau saya salahkan ya, karena memang kurang tepat ya. Nanti kalau saya benarkan malah bahaya ya. Tapi yang sudah benar coba dibuat lagi ke materi lain, bisa nggak? Karena setiap materi itu berbeda karakternya ya. Seperti itu. Oke. Itu adalah dari dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi pendengar yang baik. Semoga ada hasilnya dan Bapak Ibu bisa mengantisipasi ke depan mengelola LMS-nya sehingga bakalan nanti insya Allah dengan keteguhan hati Bapak Ibu untuk menjadi PGP semoga bisa lulus semua dan bisa 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelum nanti kita akhiri kegiatan siang hari ini, kita akan lanjut ke sesi foto bersama. Tapi kalau langsung bersama-sama takutnya fotonya banyak yang mirip karena kurang luas. Sehingga saya minta Bu Fitri sama Pak Didi nanti tetap di depan sini. Saya bagi dulu kira-kira yang guru TK ada berapa? Ada dua ya, karena saya lihat di sana ada dua itu. Kalau cuma dua, mungkin SMP berapa? Oh, gabung sama SMP untuk saya Bu. Jadi sekarang tugasnya Bu Fitri untuk menutup kegiatan di hari ini. Dipersilakan. Siap, terima kasih banyak Pak Hatim atas waktunya. Bapak Ibu, kita terus yang mulia untuk narasumber kita. Beliau adalah narasumber handal, jadi memang menyampaikannya juga selalu enak, menyampaikannya juga selalu lugas dan disampaikan tadi walaupun Bahasanya juga kan bahasa kita. Waktunya juga. Bahasa beliau juga kan bahasa kita, bahasa BI. gaul. Jadi karakternya sudah yang parah Ada penilaian langsung untuk memperbaiki kita sangat. semua. Bapak Ibu, rangkaian terakhir dari kegiatan hari ini adalah paparan terkait dengan yang sudah disusun oleh Bapak Ibu setiap kelompoknya tadi dan sudah dikoreksi juga oleh narasumber kita. Ada banyak-banyak masukan, ada juga banyak-banyak hal yang mungkin bisa diambil oleh Bapak Ibu. Harapan kami apa yang berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara yang sudah kita laksanakan bermanfaat untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk lingkungan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.